Shalom, Shalom Elohim buat semua teman-teman, sobatku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hormat hanya bagi Dia. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim. Karena sekali lagi saya terpanggil untuk bersaksi, menyampaikan nasihat firman Tuhan. Dan datanglah kerajaan-Mu ya Bapa di bumi seperti di surga. Shalom juga teristimewa buat mempelai khusus Bapak Yahweh, Bunda Mary, Peham Damni yang kami rindui selalu. Dan Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi, Jesus Christ, yang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim semuanya, para bintang, para saksi, dan para malaikat-malaikatnya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini sekali lagi Bapa Yahweh mengizinkan dan menghendaki untuk saya manusia debu tanah yang berdosa ini untuk menyampaikan isi hatinya bagi semua anak-anak Bapa Yahweh yang Dia kasihi dan Dia cintai. Sobatku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus, nasihat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, yaitu nasihat, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan saya akan mendahului kesaksian saya ini dengan firman Tuhan yang berbunyi sedemikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 8 hingga 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya adalah manusia debu tanah, manusia yang berdosa, buta tuli dan telanjang yang telah diselamatkan oleh anugerah kasih Tuhan. Di mana pada masa muda saya, sebelum saya bernikah, saya melewati begitu banyak sekali kehidupan yang jahat, hidup di dalam kegelapan, di mana pada umur saya sekitar belasan tahun, 14 hingga 16 tahun, saya anak muda yang memberontak. Hidup saya penuh dengan pemberontakan, melawan orang tua, dan saya hidup sosial, saya perokok, dan saya juga pezina dan manusia yang kotor dan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan ketika saya menghabisi sekolah saya sampai Form 5 umur 17 tahun, saya melewati satu lagi level hidup di dalam kedewasaan, dan di sana lagi saya mengalami satu perkara yang jahat lagi, di mana saya sempat mengalami artinya sedikit lagi meninggalkan Tuhan karena mencintai orang yang tidak seiman. Dan saya melewati hidup up and down itu bersama-sama
dengan hidup yang sangat-sangat kotor dan jijik di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik. Karena Dia begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, Dia sanggup untuk menyerahkan nyawanya. Hinggalah pada tahun 2007 saya mengalami lawatan kasih Tuhan dalam hidup saya, di mana saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Pada mulanya saya tidak mengerti apa itu roh, dimensi roh dan kebenaran. Jadi pada saat itulah saya mengalami di mana roh saya pada waktu itu diangkat ke surga dan ke neraka, di mana saya melihat begitu ramai manusia yang masih hidup di bumi pada saat itu, roh mereka berada di neraka. Dan juga saya melihat juga yang orang yang sudah meninggal, yang sudah lama meninggal, roh mereka ada di neraka dan juga mengalami penyiksaan yang dahsyat sekali. Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai surga atau neraka, tetapi hari ini saya mau menyampaikan sesuai isi hati Bapa, sesuai perkenanannya kepada semua kita, yaitu nasihat. Hiduplah sebagai anak-anak terang, di mana tidak ada satu pun terkecuali daripada kita manusia di tanah ini hidup di dalam kegelapan. Tetapi apa yang Bapa mau kita lakukan di hari-hari detik terakhir ini, hiduplah sebagai anak-anak terang, di mana dahulunya kita hidup di dalam kegelapan itu. Tetapi Tuhan berfirman bahwa hendaklah kita hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai satu contoh, saya mengambil pribadi Henok. Henok adalah satu-satunya pribadi yang hidup bergaul erat dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa hidup bergaul erat dengan Tuhan? Karena dia menyerahkan seluruh hidup dia, dan saya percaya bahwa dia juga orang yang seperti kita, yang hidup di dalam dosa dan kegelapan, tetapi telah bertobat dan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Nah, seruan daripada Bapak Yahweh melalui saya pada hari ini untuk Anda semua, Bapak Yahweh katakan seperti ini, nasihat kepada anak-anakku yang kukasihi, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena akulah terang dunia. Terang dan kegelapan tidak bisa dipersatukan. Karena itu, anak-anakku yang aku kasihi dan aku cintai, hiduplah sebagai anak-anak terang. Baik di dalam perbuatanmu, baik di dalam sikap hatimu, hiduplah bergaul karib denganku. Karena aku sangat senang, sangat berkenan kepada orang-orang yang rendah hatinya, orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Karena itu aku sangat berkenan, seperti mana Henok yang telah aku angkat. Pribadi bernama Henok ini hidup bergaul dengan Allah. Seperti mana di dalam firman-Ku, Kejadian 5 ayat 22 hingga 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Anak-anakku, bacalah kitab Henok, karena di situ disingkapkan rahasia demi rahasia yang telah aku materaikan. Karena itu
anak-anakku, jangan buang-buang waktumu dengan sia-sia. Bacalah firmanku siang dan malam. Hiduplah bergaul dengan aku. Jadilah anak-anak terang. Karena itu, ingat pesanku buat anak-anakku yang kukasihi. Jadilah anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah bergaul erat denganku. Buanglah hidup yang lama dan hidupilah hidup yang baru bersama denganku. Jadilah manusia yang ciptaan yang baru, karena yang lama sudah berlalu. Inilah pesan kasihku buat anak-anakku yang kucintai, anak-anak yang kukasihi melalui anakku yang kucintai ini. Di dalam dirinya adalah malaikat Riana yang sesungguhnya malaikat yang khususkan buat anak ini, putri yang kucintai ini. Haleluya. Demikianlah pesanku. Shalom. Shalom. Shalom Elohim. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati.